Halo, selamat pagi semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Widiarista. Kali ini saya akan membahas terkait dengan mata kuliah Child Game. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik terkait dengan the rules of game on child development. Nah, setelah kalian menonton video ini, berikut adalah learning objektifnya. Baik, membahas tentang child game berarti kita membahas tentang bentuk-bentuk permainan ya, atau permainan apa saja sih sebenarnya yang dapat mempengaruhi psikologi anak gitu ya. Dalam hal ini terkait dengan kegiatan bermainnya dalam pembelajaran. Kita sepakat bahwa anak tidak bisa lepas dari yang namanya permainan atau masa bermain merupakan masa yang harus dilalui si anak. Bahkan di dalam pembelajaran pun, guru dapat menerapkan permainan sebagai pendekatan pembelajaran atau sebagai metode pembelajaran untuk mengefektifkan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nah, konsep bermain sendiri ya, bahwa playing is an activity undertaken for someone to have fun without thinking of the outcome. Di sini menjelaskan bahwa bermain itu merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang untuk bersenang-senang, ya, tanpa memikirkan hasilnya. Kadangkala permainan selalu fokus pada hasilnya, menang atau kalah, sehingga esensi dari permainan itu sendiri akan menghilang. Banyak sekali psikologi yang mengatakan bahwa permainan itu memiliki pengaruh besar pada perkembangan jiwa anak. Bahkan banyak sekali permainan yang dapat digunakan untuk terapi kejiwaan anak. Nah, hal ini penting untuk dilakukan untuk menstimulus tumbuh kembang anak. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Bobby de Porter. Beliau merupakan pencipta dari teori quantum teaching learning yang menyatakan bahwa manusia sebagai individu memiliki potensi untuk berkembang, potential to grow yang hampir tidak terbatas. Artinya, manusia dapat mengembangkan kemampuannya dengan stimulus yang dia dapatkan. Jadi, dalam hal ini, guru dapat menstimulus kemampuan anak, membangun kemampuan anak melalui apa? Melalui permainan. Ya, bahwa dalam mencapai tujuan tersebut, siswa itu dapat berinteraksi dengan lingkungan belajarnya. Dan guru dalam hal ini adalah fasilitator, dapat mendesain pembelajaran melalui permainan untuk menumbuh kembangkan potensi anak. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi dalam penerapan child game. Yang pertama adalah faktor kesehatan. Tentu hal ini bisa menjadi ukuran ya terkait dengan kesehatan. Artinya apa? Nah, ada beberapa permainan yang melibatkan kemampuan fisik. Kemudian yang kedua adalah intelijensi. Ada permainan yang melibatkan kemampuan berpikir. Kemudian yang ketiga, gender. Ada beberapa permainan yang mengharuskan dibagi berdasarkan gender, laki-laki dan perempuan. Terus environment. Environment juga mempengaruhi bentuk-bentuk permainan yang dilakukan. Terus kemudian yang terakhir adalah sosioekonomi. Nah, ini juga mempengaruhi jenis-jenis permainan, entah itu permainan tradisional ataupun permainan yang menggunakan teknologi. The purpose of education basically lead the student to the change of both intellectual, moral, and social in order to live independently as individual and social being. Ya, jelas sekali bahwa tujuan pendidikan pada dasarnya mengarahkan peserta didik baik pada perubahan intelektual, moral, ataupun sosial agar dapat hidup mandiri sebagai individu dan sebagai makhluk sosial. Selanjutnya adalah impact of the game to children development. Banyak sekali dampak yang dihasilkan ketika menerapkan permainan dalam pembelajaran.
Yang pertama adalah can affect the physical development of children, yaitu dia dapat mempengaruhi keadaan fisik, perkembangan fisik dari anak. Jadi anak bisa menjadi lebih sehat, lebih terampil, lebih aktif. Yang kedua adalah dapat mempengaruhi kreativitas anak, ya. Can affect the development of children creativity. Dan yang ketiga adalah dapat mempengaruhi eh, kemampuan sosialnya atau perilaku sosialnya. Can develop a child social behavior. Selanjutnya yang keempat adalah dapat mempengaruhi perkembangan nilai atau moral di dalam dirinya. Can affect the child moral value. Dan selanjutnya adalah dapat menumbuhkan kemampuan berpikir anak, yaitu can increase knowledge of child. Yang terakhir, can be used as therapy. Ini yang saya nyatakan sebelumnya bahwa sebuah permainan dapat dijadikan sebagai terapi anak. Nah, adapun bentuk-bentuk dari permainan education adalah sebagai berikut. Misalnya, permainan yang terkait dengan games with storytelling. Kemudian, games with Q&A misalnya. Dan yang ketiga adalah games with assignment method. Dan selanjutnya ada games with conversing method. Kemudian ada juga game with experiment method. Dan yang terakhir adalah games with demonstration method. Play is the work of childhood menurut Piaget, bahwa bermain itu merupakan pekerjaan anak-anak, sehingga bermain merupakan hal yang sangat wajar dan manusiawi untuk dilakukan oleh anak-anak, termasuk di dalam belajar atau di dalam pembelajaran. Baik, berikut adalah kuisnya, silahkan untuk dikerjakan. Baik, terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya.